atau belajar sepanjang hidup. Pendidikan tidak terbatas pada sekolah atau universitas, tetapi berlangsung sepanjang hidup. Jadi pendidikan yang ada saat ini kan sudah jelas ada pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi mulai dari diploma 1, diploma 2, 3, diploma 4, program sarjana, program magister, sampai program doktor. Itu yang ada di pendidikan tinggi. Sesudah pendidikan doktor, banyak jenis pendidikan lain yang bisa kita tempuh, tetapi bukan lagi secara formal. Formalnya hanya sampai di pendidikan doktor atau S3. Tidak ada lagi sesudah itu. Ya, yang formal. Tetapi non formalnya begitu banyak. Ada yang namanya sekarang pendidikan postdoktoral. Sesudah doktor itu ada pendidikan sekitar 6 bulan di luar negeri. Dosen-dosen diarahkan untuk itu dan diberikan biaya. Ya. Bentuknya semacam kursus. Dilatih untuk penyesuaian zaman. Jadi kalau misalnya saya doktor 20 tahun yang lalu, saat ini doktor itu sudah tidak relevan lagi. Pendidikan doktor yang saya peroleh 20 tahun yang lalu itu tidak relevan saat ini. Makanya ada pendidikan postdoktoral untuk menyegarkan, memperbaharui ilmu yang kita peroleh 20 tahun yang lalu. Bahkan ada orang yang doktor, menteri pendidikan tinggi sekarang ini, Ristek Dikti, itu umurnya sudah hampir 70 tahun. Doktornya kira-kira 40 tahun, 30 tahun yang lalu. Sehingga ilmunya kalau dia tidak belajar sendiri, dia tidak ikuti perkembangan zaman, maka dia akan ketinggalan. Yang kedua, prinsipnya pendidikan seumur hidup adalah belajar secara mandiri. Ya, belajar secara mandiri, dia masuk dalam satu sistem pendidikan yang terjadi saat ini kan itu ada guru, ada siswa, ada sarana prasarana, ada pendukung lain termasuk media dan yang terbaru termasuk sarana internet. Nah, pendidikan sepanjang hayat atau seumur hidup itu belajar secara mandiri dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. Ya. Di Malaysia ada namanya pendidikan doktor jalur riset. Jadi tidak perlu kuliah, hanya mendaftar di sana di Malaysia, kemudian pulang ke Indonesia, belajar secara mandiri, ada modulnya, kemudian tahun kedua ke sana kurang lebih 1 bulan untuk berdiskusi dengan promotornya dan melakukan penelitian di tahun ketiga dan pada tahun itu juga bisa menjadi doktor. Namanya doktor jalur riset, bukan jalur kuliah. Kira-kira kalau sekarang ini kan di Indonesia juga ada yang PPG dalam jabatan, dia belajarnya melalui PMM, platform Merdeka Belajar. Jadi mengerjakan tugas-tugas, kemudian diuji. Nah, itu bisa dikatakan sebagai model belajar seumur hidup dengan kriteria pendidikan seumur hidup. Jadi dia belajar mandiri melalui PMM, kemudian diuji dan lulus. Yang dulunya tidak seperti itu. Harus didiklat, harus ikut pelatihan, harus ikut kuliah malah. Ya, kuliah dulu 1 tahun, lulus baru tes. Kalau setelah 1 tahun
dites, kalau lulus ya dapat sertifikat, kalau tidak lulus mengulang. Mungkin guru-guru kita dulu, guru yang mengajar kita dulu tidak ada sertifikasinya, tetapi sejak 15 tahun yang lalu itu disertifikasi dulu dan banyak melalui diklat. Diklat tentu melalui pendidikan non formal. Mungkin ada di sini yang pernah diklat di Bukit Baruga. Di sana dulu tempat pelatihannya guru-guru yang mau sertifikasi. Kemudian dasar pendidikan seumur hidup yang berikutnya adalah pengembangan diri. Siapa yang tidak mau berkembang, tidak usah belajar. Ya, tetapi kalau mau berkembang harus belajar. Kalau Anda mau jadi guru, begitu mau jadi anak buah terus sepanjang hidup, ya biarkanlah diri Anda seperti itu. Biarkanlah, bilang orang, hancur sendiri tanpa ada perubahan. Ya. Apalagi kalau ada anggapan dari para guru yang mengatakan bahwa saya ini sudah tua, tidak bisa lagi berkembang, tidak bisa doktor, tidak bisa jadi kepala sekolah, tidak bisa jadi apa. Itu orang yang tidak memiliki apa namanya motivasi, tidak memiliki cita-cita untuk maju. Kalau hari ini kita dapat satu, bagaimana cara kita supaya bisa mendapatkan dua di hari esok, dan seterusnya. Yang berikutnya akses untuk semua. Jadi pendidikan seumur hidup itu untuk semuanya. Tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh ekonomi. Oh, saya tidak bisa menjalankan pendidikan seumur hidup karena ekonomi saya lemah. Sekarang ini banyak sekali kursus-kursus online gratis. Gratis. Tidak perlu banyak biaya, mungkin biayanya hanya dengan membeli kuota atau langganan internet. Berikut tujuan pendidikan seumur hidup. Satu, pengembangan karir. Ya. Jadi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan peluang karir dan mobilitas sosial. Jadi orang yang bagus pendidikannya, dia bisa bekerja di beberapa tempat. Orang yang kurang pendidikannya, satu tempat saja sudah tidak bisa membutuhkan persaingan yang ketat. Ya. Tapi kalau pendidikan kita bagus, maka pekerjaan yang mencari kita. Kalau pendidikan lemah, kita yang mencari pekerjaan. Artinya apa? Untuk saat ini di Indonesia masih kita mendahulukan ijazah daripada keterampilan. Ya. Ijazah yang dimaksud adalah ijazah yang menunjukkan bahwa orang ini mampu melakukan sesuatu. Ya. Bagaimana dengan orang yang tidak jelas pendidikannya, tetapi dia memiliki keahlian yang banyak, keahlian yang betul-betul menjurus kepada satu keterampilan tertentu. Nah, itu kalau saya katakan itu hanya kasuistis kalau di Indonesia. Jadi tetap pendidikan didahulukan. Kemudian setelah pendidikan biasanya pengalaman. Ya, harus punya pengalaman apa untuk diterima menjadi bekerja di satu tempat. Di
Ada teman saya, guru saya dan mungkin banyak yang kenal, namanya Profesor Dr. Hafid Abbas, orang Bone. Dulu dia guru, kemudian beralih jadi dosen, pindah ke Jakarta, sempat menjadi pejabat di UNJ, kemudian Dirjen HAM. Sekarang ini memiliki lembaga pendidikan dan pelatihan di Bogor dan juga sekarang ada cabangnya di Makassar, di daerah-daerah Hertasni sana, Pau-Pau. Itu mendidik orang-orang Indonesia yang mau bekerja di Jepang. Jepang saja, kalau negara lain tidak. Dilatih, dididik sesuai dengan pekerjaan yang dituju. Di Jepang menjadi cleaning service bisa memperoleh gaji sampai 20 juta per bulan. Bekerja di bidang pertanian bisa menjadi 25 juta per bulan. Dan itu dilatihkan di Wisma Hafid. Ya, ada wismanya, dilatih di situ. Jadi kalau misalnya Anda punya keluarga yang butuh atau mau bekerja di luar negeri, nanti bisa hubungi itu Wisma Hafid yang ada di Goa untuk masuk dilatih dan dikirim ke luar negeri. Ya, apa yang dilatihkan di sana adalah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Jepang. Kalau misalnya di Jepang membutuhkan tenaga yang bekerja sebagai petani, petani itu banyak macamnya. Ada yang petani rambutan, durian, padi, itu di klaster. Jadi kalau dia padi, ya padi yang dipelajari. Kalau dia berminat di durian, dipelajari tentang durian. Kalau dia mau menjadi tukang cleaning service apa di hotel, di kampus, di pasar, atau di kantor pemerintah, itu beda-beda. Ya. Kemudian bagaimana menghormati, bertutur sapa, memberi penghormatan atau berkomunikasi secara non verbal kepada majikan di sana juga dilatihkan. Ya. Jadi itu salah satu bentuk pendidikan seumur hidup yang barangkali tidak diajarkan di sekolah atau hampir pasti tidak diajarkan. Bagaimana bercocok tanam, bagaimana memelihara rambutan, bagaimana mencuci piring. Meskipun di Jepang itu sudah ada mesin pencuci piring, tapi yang kapasitas besar, yang biasanya 1.000 piring per jam. Kalau untuk restoran kecil itu masih menggunakan tenaga manusia Indonesia yang agak kasar ya, tapi gajinya cukup besar. Kalau gaji diperoleh di sana dan dibelanja di Indonesia bisa kaya. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Jadi orang yang rendah kualitas hidupnya, rajin belajar, dan bisa sampai S3, itu dia akan mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih tinggi. Kualitas hidup itu bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi dari sisi pergaulan. Orang yang pendidikannya tinggi, pergaulannya luas, dia akan memiliki rasa kebanggaan, rasa kepuasan sebagai manusia, sehingga dianggap bahwa
Eh, Dengan belajar, dia akan bergaul dengan orang-orang penting dan kualitas hidupnya merasa di atas. Yang berikutnya adalah pembentukan karakter. Karakter susah diperoleh di pendidikan formal, apalagi kalau gurunya tidak terlalu peduli terhadap anak, maka karakter itu hanya akan terbentuk sementara dan setelah itu hilang. Ya, guru agak kasar ke murid, mungkin murid akan mencontoh itu. Tapi kalau guru lembut kepada siswanya, lebih susah diikuti oleh siswa. Jadi anak itu lebih mudah mencontoh yang kurang baik daripada yang baik. Kalau di sekolah, karena di sekolah itu kan temporer, berbeda dengan di pendidikan keluarga itu dia berlangsung dari pagi, siang sampai malam, pagi lagi, itu akan terbentuk dengan sendirinya berdasarkan apa yang dia lihat di sekelilingnya. Kalau di sekolah itu temporer, bisa jadi menetap, tapi lebih banyak yang hanya sementara saja. Di siswa saling hormat kepada gurunya karena kewajiban, bukan karena sudah karakter. Yang berikutnya, jenis pendidikan seumur hidup, saya kira ini kita sudah pelajari di undang-undang, jadi mulai dari pendidikan formal sampai kepada pendidikan non formal. Ya, jadi umumnya sekolah hanya melaksanakan aktivitas pembelajaran 8 jam setiap hari, kali 5 hari, jadi kurang lebih 39 sampai 40 jam per minggu. Sementara waktu untuk per minggu itu uh, lebih dari 100 jam, ya, 24 jam kali 5, ya, kali 6, 7, itu lebih dari 100 jam. Sementara waktu belajar anak di sekolah hanya kurang lebih 40 jam. Jadi hanya sepertiga dari kehidupan eh, pembelajaran di sekolah, pembelajaran yang bisa dilaksanakan di sekolah. Itu pun eh, tidak selamanya berinteraksi dengan guru. 40 jam itu dalam seminggu. Tapi kalau di rumah, anak yang belum dewasa biasanya dia sepanjang hari, sepanjang waktu bersama dengan keluarganya, dan di situlah bisa orang tua memberikan apa yang seharusnya dibutuhkan untuk bekal pendidikan di kehidupannya nanti. Jadi yang itu di usia sekolah hanya 40 jam per minggu. Di usia tidak sekolah, misalnya sebelum sebelum usia 4 tahun dan sesudah tamat di pendidikan tinggi misalnya di usia 22 sampai 25 tahun, itu sebagian besar hidupnya ada di lingkungan informal dan non formal. Oleh sebab itu, pendidikan seumur hidup ini tidak membatasi, ya. Pendidikannya bisa melalui kursus, pelatihan, seminar, program pendidikan lainnya, ikut dalam webinar, ikut dalam diskusi FGD, ikut dalam rembuk, berdebat, bertanya jawab, kemudian dalam suasana kekeluargaan misalnya eh, pertemuan keluarga, itu bisa
terjadi proses pendidikan di antara sesama teman, sesama keluarga, dan sesama umat manusia. Kemudian yang berikutnya, faktor yang mendorong pendidikan seumur hidup. Jadi satu, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Kalau masyarakat tidak aktif, biasanya teknologi juga tidak bermanfaat. Ya. Saya pernah lihat, kalau saya tidak salah, Dasat Latif itu ada di Amerika, naik taksi dengan menggunakan ponsel, ya. Jadi memesan taksi melalui ponsel, taksinya datang. Setelah datang, di depannya ditindis itu ponsel, HP, diklik, terbuka pintunya, dan naiklah di mobilnya, ditekan untuk jalan, dan mobil itu akan mengantar ke tujuan yang telah dipesan melalui ponsel tadi. Ya, itu teknologi mobil tanpa sopir. Jadi bukan hanya dongeng saja, itu sudah jadi kenyataan yang kalau di Cina itu sudah sangat lazim. Karena kita tahu Cina sekarang ini hampir melampaui negara-negara maju lainnya, termasuk Amerika, Jerman, Prancis. Jadi kalau teknologi maju mendekati kita, maka kita harus belajar. Belajar untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Di sisi lainnya, kita harus belajar untuk menciptakan teknologi baru. Ya. Jadi di awal saya katakan tadi bahwa teknologi tidak berkembang tanpa partisipasi masyarakat. Teknologinya maju tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, maka tidak ada gunanya itu teknologi. Yang kedua, kebutuhan tenaga kerja dan yang terampil. Ya. Di abad 23 nanti, ya, sekarang ini kan baru abad ke-21. Jadi kalau dunia ini masih ada sampai 150 tahun yang akan datang, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi di abad ke-23. Ya. Tetapi kalau kita prediksi yang terjadi di tahun 1800, yang terjadi di tahun 1900 dan tahun 2000, kita bisa mengandaikan kira-kira loncatannya seberapa besar. Loncatan tahun 1800 ke 1900 itu hanya satu langkah. 1900 ke 2000 itu 3 langkah. 2000 ke 2100 bisa 10 langkah. 2100 ke 2200 bisa 100 langkah, dan 2200 ke 2300 1000 langkah. Jadi kalau 1000 langkah itu kita tidak bisa membayangkan begitu majunya peradaban pada tahun 2300 misalnya. Nah, sekarang ini saja kita bisa melihat bahwa meskipun kita berpendidikan tinggi, lulus dari program magister misalnya dengan predikat cum laude, dan melamar kerja di satu perusahaan atau di sebuah institusi, maka tetap ada yang namanya pelatihan.
tetap ada namanya pelatihan. Meskipun dia doktor, meskipun dia magister, meskipun dia pintar, pelatihan untuk masuk kepada spesialisasi yang akan dikerjakan. Nah, pelatihan inilah sebagai bagian dari pendidikan seumur hidup. Jadi jangan dianggap bahwa kita ini hebat, tidak perlu pelatihan. Ambil contoh saja, di sekolah kita guru-guru hebat semua, tetapi ketika ada program baru dari pemerintah maka tetap dilakukan pelatihan. Pelatihan itu bagian dari pendidikan sepanjang hayat. Perubahan sosial dan ekonomi juga mendorong pendidikan seumur hidup bisa berkembang dengan lebih cepat. Ya. Perubahan sosial ini kan kita bisa lihat yang sederhana saja. Ketika kita ada tamu, ya, ada tamu dari orang penting, misalnya teman kita dari Jakarta, biasanya kita tidak bawa ke rumah kita, kita makannya di kafe, kemudian kita sewakan kamar untuk menginap di hotel, ya, daripada kita bawa ke rumah, di rumah tidak layak untuk teman yang sekelas dia, kita lebih memilih untuk berkorban sedikit, menyewakan hotel yang mungkin 500.000 setiap malam, kemudian kita tidak perlu potongkan ayam di rumah, kita bawa saja ke warung, makan, cukup. Itu perubahan sosial. Ya. Perubahan ekonomi juga seperti itu. Kalau dulu kita mendatangi pasar, sekarang ini pasar yang mendatangi kita. Tengah malam mau makan songkolok begadang, tinggal dipencet-pencet itu HP, datanglah makanan yang kita pesan, yang kita inginkan. Begitu banyaknya perubahan yang terjadi sekarang, dan itu akibat dari pendidikan. Pendidikan mengakibatkan perubahan teknologi, teknologi berdampak ke yang lainnya, dan termasuk mengubah pola hidup. Ya. Ruang tamu sekarang, kursi di ruang tamu kita itu biasanya hanya diduduki oleh anggota keluarga, bukan tamu. Karena perubahan sosial sudah terjadi. Ketemu arisan, bukan dulu orang arisan pindah-pindah rumah. Sekarang ini orang arisan pindah-pindah kafe. Kadang di Ulujuku, kadang di hotel. Dan itulah perubahan sosial. Dan kalau kita tidak mengikutinya dengan perubahan pendidikan pada diri kita, kita akan tertinggal. Oke, berikutnya tantangan dalam pendidikan seumur hidup. Jadi selain ada yang mendorong tadi, ini ada yang menghambat. Ya, akses yang terbatas. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan. Ya, untuk memperoleh gelar magister pendidikan butuh waktu, butuh dana. Ya, membayar SPP, melakukan penelitian, butuh izin dari kepala sekolah untuk meninggalkan sekolahnya, tidak mengajar di waktu-waktu tertentu, sehingga aksesnya masih terbatas. Jadi Anda ini, Bapak Ibu, yang sudah lewat masa sekolah, tapi tetap bersekolah, itu termasuk orang yang menjalankan pendidikan sepanjang hayat. Kemudian motivasi yang rendah, nah ini termasuk barangkali ada mahasiswa yang motivasinya rendah, tetapi mau juga dia kuliah. Dia bilang di situ Tompi dilihat. Nah, tidak begitu ya. Jadi kalau motivasi yang rendah ya mungkin gelarnya dapat, tetapi ilmunya tidak, keterampilannya, pengetahuannya tidak bertambah. Itu tantangannya. Kemudian keterbatasan waktu,
banyak orang sibuk sepanjang hari, ada banyak orang yang berangkat pagi pulang tengah malam karena banyaknya pekerjaan yang dia kerjakan sepanjang hari. Sehingga waktunya untuk belajar, waktunya untuk menuntut pendidikan berkurang. Nah, kalau Bapak Ibu mendaftar sebagai mahasiswa di program magister S2, kemudian belajar secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas, kemudian berupaya menambah pengetahuan yang mendukung pekerjaannya sebagai guru, yang mendukung tugasnya sebagai mahasiswa, maka Andalah sebagai pelajar sejati di dalam pendidikan sepanjang hayat. Apakah setelah mendapatkan gelar nanti magister, tidak lagi lanjut di program doktor atau S3, tidak juga belajar di rumah, tidak juga mengikuti seminar-seminar, mengikuti pelatihan, maka Anda terputus sebagai pelajar sepanjang hayat. Gitu. Yang berikutnya, manfaat pendidikan sepanjang hidup atau seumur hidup adalah tadi sudah disebutkan ya, meningkatkan kualitas hidup, membantu individu menjadi lebih mandiri dan mampu membuat suatu keputusan yang lebih baik dalam kehidupannya. Ya, ada kadang kita dengar orang mengatakan bahwa ini Pak Andreas ini salah jalan. Ya, salah jalan. Mengapa dia salah jalan? Karena pikirannya tidak mampu menemukan jalan yang tepat. Nah, orang yang banyak belajar, orang yang banyak berinteraksi dengan orang pintar, ya, berinteraksi dengan orang-orang yang punya pengalaman, itu akan menghalangi dia ke jalan yang sesat. Karena pikirannya jalan, otaknya tidak buntu, tetapi cair. Ya. Itu gambarannya bahwa orang yang rajin belajar, orang yang banyak temannya orang pintar, dia akan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Ya. Kasarnya begini, biasanya yang bisa ditipu adalah orang yang bodoh. Ya. Orang yang bodoh itu artinya orang yang tidak berpikir baik. Ada orang dihipnotis, ada orang yang ditipu bahwa kalau bayar 200 juta bisa langsung lulus jadi PNS. Karena otaknya tidak mampu memikirkan bahwa saya ini ditipu, sehingga tertipulah dia. Kapan kita dengar ada pejabat ditipu? Jarang ada pejabat ditipu. Ada dokter yang ditipu, mungkin ada, tetapi tidak banyak. Karena dia akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum mengambil satu keputusan. Saya dulu, bukan berarti saya tidak bisa ditipu, saya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang kenal. Ada dulu namanya Haji Bustang, ya, dari Pinrang, pengelola Kospin di BTP. Hampir semua teman yang saya kenal, yang orang Pinrang, memasukkan uangnya di situ 10 juta, dapat uang 500-600 ribu per bulan.
logikanya tidak masuk di pikiran saya. Ya, kalau 10 juta dapat 500, 600, berarti 6% per bulan. 1 tahun 72%. Tidak masuk akal. Tidak pernah masuk di pikiran saya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang pertama memasukkan uangnya memang dapat untung, tetapi 1-2 tahun kemudian kolaps. Hilang semua uangnya. Ya, banyak orang yang tertipu termasuk dokter yang berpikiran sempit. Kemudian belakangan ada lagi yang namanya travel Abu Tur, ya, pergi umroh hanya 9 juta, kemudian 13 juta. Kalau saya tidak salah terakhir itu 15 juta. Itu yang paling tinggi. Sementara pasaran waktu itu di atas 20 juta. Tidak pernah masuk di pikiran saya bahwa ini bisa berjalan lama. Akhirnya apa yang terjadi? Yang pertama untung, yang berikutnya rugi besar. Ya. Tahun pertama itu jalan, berangkat. Tahun kedua iya masih normal. Tahun ketiga, tahun keempat sudah mulai goyang. Dijanji berangkat Januari, ternyata nunda 6 bulan. Kemudian lama-lama tertunda 1 tahun. Lama-lama tidak berangkat selamanya. Jadi pendidikan yang kita peroleh dengan logika yang benar, karena banyak juga orang yang berpendidikan tapi logikanya tidak jalan. Mengapa? Karena mungkin pada saat kuliah dia tidak sungguh-sungguh belajar. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh belajar, Pak, mengikuti semua rambu-rambu ilmu pengetahuan, ya, kalau dalam filsafat itu ada epistemologinya, ada ontologinya, kita ikuti itu, maka kita ini berjalan dengan eh, kompas yang benar. Pasti kita sampai ke tujuan, tidak akan tersesat. Itu kira-kira mengenai manfaatnya. Kemudian contoh, jadi implementasi pendidikan seumur hidup eh, bisa melalui kursus online. Ya. Bisa melalui kursus online itu sekarang, kebetulan anak saya pernah ikut, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kursus bahasa Inggris. Waktu pandemi dulu begitu banyak yang menawarkan, saya tidak tahu sekarang. Mudah, ya. Kita dipandu sampai pintar. Jangan eh, hanya bahasa Inggris saja. Memasak saja kita bisa kursus secara online. Ya. Apalagi kalau yang tidak membutuhkan praktek yang lebih. Kemudian pelatihan profesional, ya, pelatihan profesional, sertifikasi, pelatihan keterampilan menjadi teknisi handphone. Dulu waktu pandemi ada namanya hibrid, pembelajaran hibrid. 1 bulan belajar teori, 2 bulan belajar praktek. Dengan cara sekali online, 2 kali tatap muka. Ya. Tatap muka artinya ketemu di tempat kursusnya menggunakan masker dengan protokol kesehatan yang ketat. Jalan itu, ya, jalan. Dan profesional. Kemudian program komunitas dan pelatihan kejuruan, ini yang misalnya orang mau jadi pengusaha, bisa melalui magang,
Ya, magang itu bagian dari pendidikan seumur hidup. Saya lihat tukang-tukang bengkel itu. Saya dulu ada langganan di Toyota. Eh, Termasuk teknisi yang bagus, ramah, sopan, bagus kerjanya. Eh, saya ke Jalan Kebune, saya lihat ada bengkelnya di Bone ya, di Bone, di kota Bone, dan cukup ramai. Jadi dulu dia bekerja pada orang, setelah mengikuti banyak apa namanya, berpraktek banyak hal, bagaimana membersihkan misalnya mesin mobil yang kemasukan air, bagaimana membalancing roda, bagaimana mengisi eh, program baru pada komputer mobil. Dia sudah tahu itu dan dia keluar bikin bengkel sendiri. Nah, yang keempat ini termasuk Bapak Ibu yang mengikuti pendidikan lanjutan. Itu bagian dari implementasi pendidikan seumur hidup. Jadi orang yang sudah bekerja dan ikut program pendidikan lagi, itu termasuk orang yang memiliki motivasi yang tinggi, dipastikan itu. Ya. Karena kesibukan pekerjaannya saja begitu banyak, dan dia rela mengorbankan kegiatan lainnya untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Saya kira itu mengenai pendidikan sepanjang hayat yang menjadi salah satu landasan pendidikan kita di Indonesia. Jadi kalau mau maju, mau berprestasi di kehidupannya, ya, di kehidupan keluarganya, di kehidupan masyarakatnya, di kehidupan kantornya, maka tidak ada jalan selain belajar kapan saja, di mana saja, dan apa saja yang mau dipelajari silakan dipelajari, baik melalui bantuan instruktur atau guru maupun dengan belajar secara mandiri. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang teman-teman yang lain di sini yang ingin menanggapi, ingin menambahkan, atau ingin bertanya mengenai pendidikan sepanjang hayat ini atau pendidikan seumur hidup. Di ruangan ini ada 31 orang, tetapi ada yang, maaf Bapak Ibu, ada yang saya cari-cari ini kok belum ketemu orangnya, ya. Saya bisa perlihatkan siapa itu, misalnya Andi Arpia Aripai, ada orangnya itu? Karena ini namanya ada. Ketua kelas ada itu orangnya atau hanya dipajang saja? Beliau yang murid baru, Prof. Murid baru, Iya, Andi Arpia Aripal. Mana orangnya ini? iya. Boleh dipanggil. Halo, Ibu Andi Artia. Kemudian Palmuadi Adi, ini juga tidak ada orangnya ini. Assalamualaikum Prof. Palmuadi Adi, kapan masuknya Pak? Kapan mulai terdaftar? Minggu lalu Prof. Seharusnya Bapak ikut di semester depan saja. Kan semester depan itu ada
ada kuliah lagi mata kuliah ini. Jadi tidak bisa sekarang lagi. Kan ini sudah pertemuan ke 15 ya. Pertemuan ke-14. Benar, Prof. Syarat akademik kita kan harus 80% dari kehadiran. Jadi kalau saya sarankan ya terdaftar sekarang ini, tetapi nanti kuliahnya di semester genap di bulan Februari. Nah, di situ ada lagi mata kuliah landasan pendidikan, ada mata kuliah metode penelitian. Tidak sekarang Pak, karena ini menyalahi aturan kita. Oh iya iya. Iya. Kemudian Pak Masdi juga, ada Pak Masdi? Ada, Prof. Iya. Bapak masuknya kapan Pak Masdi? Bersama dengan Pak Mulnadi. Iya. Siapa yang arahkan untuk ikut kuliah semester ini? Ibu Sundari, Pak. Tidak bisa begitu karena aturan kita tidak boleh melanggar ya. Nanti kita kena sanksi. Ya, kalau di pertemuan ke-15 baru masuk, tidak bisa itu. Ya, jadi coba disampaikan lagi ke Ibu Sundari karena tidak bisa kita menerobos aturan Pak. Kita ini di pendidikan dan itu saya kira kalau rektor tahu itu bisa salah ini kita ya. Kalau mahasiswa baru masuknya di bulan Desember. Mahasiswa baru itu paling lambat dia Agustus sudah terdaftar. Ya, paling biasanya ada toleransi sampai pertengahan bulan 9. Karena nanti ada SK-nya itu Pak. SK mahasiswa baru ditandatangani oleh rektor di bulan, kalau saya tidak salah, pertengahan September 2024. Nah, kalau Bapak masuk tidak terdaftar di situ, nanti ijazahnya akan dipertanyakan nanti kalau misalnya dapat ijazah. Ya, itu mengapa saya tahu itu karena saya lama menjabat sebagai pimpinan. Tahu yang namanya mahasiswa baru apa syaratnya. Ya, nanti didiskusikan lagi mungkin Ibu Sundari lupa. Ya. Iya, Pak. Atau bisa saja Bapak terdaftar di bulan 9 itu tapi sekarang baru masuk. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau sekarang baru mendaftar ya tidak mungkin lah. Ya. Tidak mungkin itu. Di mana-mana tidak ada perguruan tinggi yang semacam itu bahwa mahasiswa baru masuk di Desember dan terhitung Agustus. Tidak ada itu Pak. Jadi nanti didiskusikan. Mungkin saya tidak tahu apa ya pertimbangannya, tetapi sama halnya kalau ibu bapak guru di sini menerima siswa baru setelah teman-temannya belajar 3 bulan itu kan tidak mungkin Pak. Pasti dia tidak terdaftar. Karena itu ada laporan. Kalau penerimaan siswa baru itu dilapor ke Dinas Pendidikan. Kalau penerimaan mahasiswa baru dilapor ke kementerian. Ya, begitu. Bapak Ibu, Ya. jadi semoga bisa dipahami bahwa kita ini mengikuti aturan yang berlaku. Kita tidak pernah menabrak aturan-aturan yang telah digariskan. Ya, jadi 3 orang ini Pak Masdi, Pak Palmunadi, kemudian Andi Arpia Aripal. Saya kira tidak apa-apa terdaftar semester ini. Nanti kita ketemu lagi di kuliahnya bulan Februari sampai Juni. Ya. Untuk mata kuliah ini. Makanya Poswa itu fleksibel Pak. Fleksibel bisa diterima di ganjil, bisa diterima di semester genap untuk program magister dan program doktor. Kalau program sarjana tidak bisa, hanya sekali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Agustus.
Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang mau berkomentar tentang perkuliahan ini. Jadi kalau tidak ada halangan, sekali lagi kita ketemu, kita akan membahas landasan pendidikan secara umum, mulai dari landasan filosofis sampai landasan-landasan yang lainnya. Kemudian setelah itu kita ujian akhir semester yang sebenarnya sudah berlangsung tanggal 6 Januari, tetapi mungkin untuk program pasca sarjana bisa mundur lagi 1 atau maksimal 2 minggu lagi. Ya. Kalau di program sarjana ini sudah ujian minggu depan, tanggal 6 sampai tanggal 10. Ada Bapak Ibu yang mau berkomentar? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Ya, hari Minggu ini kita barangkali ada keperluan di luar. Silakan berlibur kalau tidak ada kuliah lagi. Kita ketemu insya Allah minggu depan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bro. Lanjut lagi bahas Cimory ya.